yambaghi an yakuna adzakiru ala akmali as-sifati, ya, hendaklah, sepatutnya lah, selayaknya lah, sewajarnya lah, an yakuna adzakiru, bagi orang yang berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, ya, ala akmalis sifati, ya, hendaknya dia dalam keadaan yang paling bagus. Kalau kita zikir, Bu, kalau kita mau ketemu sama bupati, kira-kira nyari bajunya yang bagus apa yang jelek? Bagus ya. Kalau ketemu gubernur, lebih bagus lagi. Kalau ketemu presiden, Masya Allah, kalau perlu ngutang bajunya, ya Bu ya. Ya, ketemu menteri, ketemu apa presiden, ketemu presiden apa namanya Amerika, wah ya, segala macam disiapin, nyewa dulu, pinjem dulu, beli sama orang, kalau perlu minta dulu gitu kan baju. Bagaimana kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, pemiliknya bupati, pemiliknya gubernur, pemiliknya presiden, ya. Itu maka sebabnya para ulama ya terdahulu itu kalau mau menghadap Allah, mereka dalam keadaan yang paling baik. Bukan pada saat ketemu sama Allah itu sisa waktu, sisa pakaiannya, sisa konsentrasinya, sisa segala macam, ya. Nah, di sini disebutkan yakunu adzakir ala akmalis sifat. Hendaklah kalau kamu mau zikir sama Allah, kamu mau nginget sama Allah dalam keadaan yang paling baik yang kamu bisa, ya. Kalau kamu misalnya ya dalam keadaan duduklah yang khusyuk menghadap sama Allah, ya. Saya ingin nanya, ya, kalau misalnya kita kira-kira kalau Allah itu di hadapan kita, lalu kemudian kita sedang mengingat Allah, apa yang kita lakukan? Duduk pun kemungkinan nggak bisa kita memandang ke depan, mata kita tertunduk ke bawah, lalu hati kita khusyuk, ingat takut ada yang salah. Nah, begitulah yang disebut akmalis sifat, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling tinggi zikir itu adalah ketika sholat. Maka ketika sholat min akmalis sifat, ya, dalam keadaan yang terbaik kita, dalam keadaan yang rapih, dalam keadaan yang hatinya hadir menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan apa yang ditulis oleh muallif dengan akmalis sifat. Dikatakan berikutnya oleh beliau, wa in kana jalisan fi mawdi'in istaqbala al-qiblata. Kalau dia sedang duduk, kalau dia mampu, usahakan dia menghadap kiblat. Kalau kita zikir, wajib nggak ngadep kiblat? Wajib nggak, Bu? Tidak wajib, ya, tidak wajib menghadap kiblat. Tapi seyogianya, ya, sepantasnya kalau sanggup, kalau mampu, kalau nggak memberatkan kita menghadap Kenapa? Karena itu lebih afdol, ya. Mohon maaf nih, anak saya rame, ya, sama kayak bapaknya waktu kecil. Jadi seperti itulah, ya, anak-anak. Nah, kemudian dikatakan di sini, wajalasa mutadallilan mutakhasyian bisakinatin, ya, wa wiqar. Jadi hendaklah ketika duduk itu mutadallilan. Apa itu mutadallil? Mutadallil itu merasa hina. Siapa yang lebih mulia dari Allah, Bu? Siapa yang lebih suci dari Allah? Siapa yang lebih hebat dari Allah? Siapa yang lebih kaya dari Allah? Siapa yang lebih indah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kalau kita lagi ngadem, mutadallil, ya, merasa hina diri kita. Ya Allah, kotornya manusia ini, kotornya saya ini yang sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lemahnya saya, banyaknya maksiat saya. Itu pada saat kita mengingat Allah. Jadi terjawab, ya Bu, kenapa selama ini kok kita dikir-dikir tapi kok nggak pernah dikabul sama Allah, ya Bu, ya. Nggak di sini, tapi di sini orang soleh semua, insyaallah. Kalau wajahnya wajah orang soleh semua ini. Andika nih orang soleh, ya, Maulana orang soleh, Bosama, ya, Aldi, orang-orang soleh semua, ya. Nah ini, jadi hendaklah kita dengan mutadallil, ya.
Kemudian mutakhasyian, dengan khusyuk, konsentrasi penuh, bisa kinatin wa wiqar, tenang badannya, ya. Kemudian berwibawa, menjaga, ya. Jangan sampai nanti kita berzikir terus wah ada orang lewat di jalan liatin gitu kan, ya. Ada misalnya di TV ada artis, wah sambil zikir tuh, tapi matanya ngeliatin situ, wah itu orang gimana itu? Ngingat Allah apa ngingat setan? Ya. Kalau lagi ngingat Allah ya matiin dulu lah TV-nya. Demikian. Jadi itu yang dimaksud dengan mutakhasyian bisakinah. Kemudian walau dzakara ala ghairi hadhihi al-ahwal jaza wala karahah fi haqqihi, ya. Pertanyaannya, kalau kita nggak dalam keadaan begitu, ya, duduk nggak ngadep kiblat, ya, lalu kita zikir juga kemudian tidak dengan mutakhasyi, dengan ini, boleh nggak? Dikatakan di sini jaza wala karohah, boleh aja, ya, sepanjang kita jangan sampai nanti gara-gara Habib bilang itu harus khusyuk kalau zikir, saya nggak bisa khusyuk, nggak usah zikir aja. Nah, kacau kan kalau begitu ya Bu, ya. Yang disalahin Habib Nabil nanti, ya. Tuh dengar ceramahnya Habib Nabil suruh khusyuk kalau zikir, kalau nggak zikir, kalau nggak khusyuk berarti saya percuma dong zikir, berarti saya nggak usah zikir aja. Nah, kalau seperti itu salah, ya. Dikatakan di sini kalaupun tidak bisa seperti itu, jaza wala karohah fi haqqihi, dibolehkan dan tidak makruh hukumnya. Lakin in kana bi ghairi udhrin kana tarikan lil afdali, ya. Tetapi kalau dia begitu bukan karena ada uzur, biasa-biasa, nggak ngadep kiblat, nggak khusyuk, sebenarnya nggak ada uzur, nggak ada hal yang membuat dia berat melakukan itu, maka dia meninggalkan yang afdol. Mau nggak Bu meninggalkan yang afdol? Kalau yang afdol pahalanya lebih gede, lebih sedikit? Lebih gede ya Bu, ya? Lebih besar dibandingkan dengan yang tadi. Saya berzikir tapi saya belum bisa khusyuk, ya terusin zikirnya, jangan berhenti. Tapi kalau kita latih untuk khusyuk, maka itu lebih baik lagi. Begitu tujuannya, ya.